ternyata dimsum yang enak di luaran sana tuh belinya di pabrik ini guys. Nih Mimin bocorin ya, kalian tuh bisa loh beli dimsum harga pabrik, jadi harganya jauh lebih murah. Lokasinya tuh di Incipono Dimsum. Mereka tuh produsen dan biasanya memasok buat tempat-tempat yang jualan dimsum. Mimin terkaget-kaget karena tempat pembuatannya tuh bersih. Tiap hari bisa memproduksi 30.000 lebih dimsum loh. Pakai ayam dan bahan-bahan berkualitas dan pastinya udah halal MUI. Divakum dan dipacking, terus bisa kalian beli di outletnya juga. Tuh rame banget, harganya kan pabrikan ya, jadi jauh lebih murah. Kayak Risoles ini per pack cuma 30.000, dimsum cuma mulai 60.000 per pack. Gimana gak kalap coba? Bahkan mereka juga bikin dimsum goreng dengan keju moncrot-moncrot yang viral itu guys. Selain itu juga banyak banget yang lainnya ya, kayak pempek, bakpao, pizza, dan lainnya. Semua harganya di bawah pasaran dan jauh lebih murah ketimbang kalau kita beli di resto. Padahal resto-resto dimsumnya beli di sini. Nah kalian yang mau buka kedai dimsum, Incipono juga buka kemitraan loh guys. Kalian bisa buka stand dimsum kayak gini. Slotnya udah 30 kemitraan yang udah buka loh. Kurang apa coba? Mau beli eceran boleh, reseller boleh, maklon sampai kemitraan kayak gini pun bisa loh. Masa dimsum kayak gini harganya mulai 15.000 guys. Untuk menunya yang dijual ini ada dimsum mentai. Saus mentainya mantep banget. Dan harga segitu udah dapet dimsum yang super meaty. Tambahin chili oil guys biar mantep. Dan ini saus terbaru mereka, saus tartar. Gak bohong Mimin, ini tuh enak banget dimsumnya. Ini gyozanya juga gendut-gendut banget. Ternyata kalau langsung dari produsennya tuh kayak gini ya, udah enak, murah lagi. Kalian yang penasaran, cus buruan cobain. Cocok banget. Mukbang coklat Dubai dari Ruby Jane & Co. Ini tuh dikirim dari Medan dan packagingnya tuh bagus banget, jadi aman pas sampai Purwokerto guys. Maksudnya sampai Malang ya. Tuh bagus banget kan. Wow, mewah banget guys, packagingnya kayak narik emas batangan. Wow, ada aksen emas-emasnya kayak gini guys. Bener-bener mirip sama coklat Dubai. Kita cobain ya. Cocok banget. Ini isian kunafanya juga full. Ini ya pistasionya asli, kunafanya asli, gak pakai oplos-oplosan. Jadi yang ini tuh varian dark coklat ya guys. Rasa coklatnya intens banget dan gak over sweet. Cobain yang milk coklat. Ini tuh warnanya lebih terang ya. Yummy. Lebih milky. Terus kunafanya tuh gurih banget guys. Nah ini tuh inovasi terbaru dari mereka, varian premium matcha guys. Tuh jarang-jarang kan ada coklat Dubai varian premium matcha. Salutnya ya, coklatnya tuh gak gampang leleh loh guys. Tuh masih kokoh. Gak main-main guys, mereka tuh pakai uji matcha dari Jepang. Coklatnya cracky, pistachio kunafanya crispy, jadi kraker terus guys dari tadi. Gak heran sih kalau bisa terjual 2000 box. Buat Mimin yang paling penting halal ya guys. Dan kalian bisa dapetin coklat Ruby Jane & Co ini melalui Shopee atau WhatsApp di admin. Kalau kalian beli 3 rasa langsung ada promo guys, dari 670 jadi cuma 599.000 aja. Bakso kuahnya merah, pedes, masih Mimin siramin sambel. Kayaknya kebablas juga itu nyiramin sambelnya. Ini sih udah bukan pedes lagi ya, sampai kayak kebakaran di mulut Mimin guys. Berawal dari Mimin cobain bakso pedes di Bakso Oman 88 ini guys. Kelihatannya tuh menggiurkan banget. Herannya harga per porsinya tuh cuman mulai 12.000 loh semangkuk. BTW ini lokasinya di Jalan Raya Tenggilis nomor 45 Surabaya loh guys. Buat di kota Surabaya harga 12.000 per porsi udah keterlaluan murah. Apalagi ini baksonya kelihatan gede-gede, ngurat banget lagi. Kata yang jual, yang penting jualannya tuh barokah guys. Wah kalau niatnya baik kayak gini, mending kalian ramein deh. Dan Mimin senengnya mereka tuh bersihan banget. Ternyata mereka juga punya bakso keju yang moncrot kayak gini dong. Semoncrot itu karena isinya full banget guys kejunya. Terus ada bakso jamur juga guys. Tipe baksonya tuh kenyal, ngedaging banget. Nah ini nih yang 12.000, dapat bakso kriwil yang banyak dan ngurat. Asli guys, ini mantep banget. Terus kuah kaldunya juga strong. Karena Mimin area Jawa Timur harus disausin sampai merah dan pastinya sambel yang banyak. Lihat deh bakso jumbo kasarnya, mekar banget ya. Teksturnya cakel, berdaging. Bakso bakarnya Mimin juga sausin sampai merah guys. Underrated sih ini, bumbu bakso bakarnya tuh enak banget. Yang paling dicari orang-orang tuh kuah pedes dan tetelannya ini guys. Lemaknya banyak dan masih ada dagingnya gitu yang nempel. Terus kuahnya ini bener-bener gak nanggung guys pedesnya. Fix kalian wajib banget cobain Bakso Oman 88 ya. Outletnya jadi satu sama bebek korek. Terus tempat dine-in di dalamnya juga luas.
Alaskan King Crab. Hari ini mau mukbang Alaskan King Crab di Kurnia Seafood. Nah, lokasinya tuh ada di Kombes Pol M Duriat Surabaya dan tempatnya tuh super mewah dan super luas sampai lantai 2 dan ada VIP. Jadi di sini tuh formatnya kayak pasar ikan ya, guys. Jadi ikannya tuh di display secara langsung. Biota lautnya ya mostly masih hidup. Kayak wisata alam bawah laut ya. Ini kita lagi nangkep ikan guys. Ikan Ikan. gurami. Ini dia Alaskan King Crabnya. Ini capitnya doang segede ini guys. Bayang nggak badan kepitingnya segede apa? Mimin tuh udah kesekian kalinya kesini. Karena rating mereka di Google tuh 4,9 dari 3.100 pengulas. Dan yang terpenting udah dapat sertifikasi 100% halal dari Kemenak. Cus lah guys, langsung kita cobain menu spesialnya ini. Alaskan King Crab. Oh my god, dagingnya setebel ini guys. Jarang-jarang loh ada Alaskan King Crab. Ini tuh limited menu guys. Awas kehabisan. Enak, dagingnya manis. Mimin cewek sampai vibing loh guys, saking enaknya. Wah, dagingnya tebel banget guys. Ini tuh dimasak dalam Singapore sauce. Dari looksnya ini kelihatan medok banget ya. Perpaduan sempurna daging Alaskan King Crab yang bercita rasa tinggi ketemu saus yang pedas, manis, asin. Wah, ini tuh perfect. Save the best for the last. Ini cangkangnya guys dimakan bareng mantau. Ini daging dicapitnya bener-bener tebel ya. Gak kayak kepiting biasa yang dagingnya antara ada dan tiada itu. Dan di sini juga bisa minta tolong masnya buat misahin daging kepiting dari cangkangnya. Gila ya, tekstur daging kepitingnya ini juga lembut. Enaknya gak kira-kira. Gak pernah Mimin punya pengalaman makan seafood se-memorable di Kurnia Seafood Surabaya. Cus merapat ke Kurnia Seafood Surabaya. Jenis soto paling enak yang ada di Indonesia tuh cuman soto Betawi, no debat. Jeroan dan dagingnya digoreng dan kuahnya tuh kuah susu guys. Buat kalian yang suka soto Betawi Haji Husen tapi sering kehabisan, mending ke soto Jakarta M Abbas ini deh. Mimin jamin ini counternya guys, jam bukanya tuh lebih lama. Terus jeroannya tuh lebih lengkap banget. Ada usus, paru, lidah, kikil, dan babat. Semuanya tuh digoreng dan stoknya melimpah guys. Nah setelah itu disiramin kuahnya yang terbuat dari campuran antara susu dan santan. Dan pastinya rempah-rempah yang cuman orang Betawi doang yang tahu. Tuh guys, bedanya di sini tuh warna kuahnya agak sedikit merah ya. Seporsi Mimin pesen yang campur dan dapat sebanyak ini guys, semangkok. Udah gitu potongannya juga gede-gede lagi. Gila guys, paru gorengnya tuh gak ada obat. Masih kres-kres nyes walaupun kena kuahnya. Mimin langsung tuangin aja deh jadi satu sama nasinya. Potongan tomat dan empingnya juga melimpah. Gak lebay ya kalau Mimin nyebutnya ini soto paling enak di Indonesia. Wah, ini sih rate-nya 1000/10. Please, kalian harus samperin soto Jakarta M Abbas ini ya guys. Lokasinya di tendaan. Guyurin sambal cauut sebanyak ini. Wah, ini sih uji nyali guys. Mimin tuh mau buktiin kalau Mimin kuat makan sambal di sini guys. Katanya banyak yang gak kuat sama sambal di sini, terutama sambal tempongnya. Bahkan ya orang-orang tuh bisa tumbang loh gara-gara sambal tempong di sini. Nih Mimin pesen yang cakalang plus sambal ekstra. Gak lupa Mimin pesen sambal cuminya yang hitam, Mimin tumplekin semuanya. Dan primadonanya ini nih guys, dadar jagung yang gede banget ukurannya. Wow, cuminya tuh gendut-gendut. Dan ini sambalnya emang bener-bener dar-dar-dor banget guys pedesnya. Baru beberapa suap aja tangan Mimin ini udah panas banget loh guys. Sumpah pedesnya bikin gak konsentrasi lagi, bikin garuk-garuk kepala. Beneran dong, tenggorokan Mimin sampai sakit. Untung aja Mimin kalau kemana-mana bawa Kultopia. Biasanya kalau lagi kepedesan parah Mimin minumnya Kultopia guys. Perpaduan rasa lemon dan lime yang nyegerin dan mengandung mineral alami untuk mencegah dan mengatasi panas dalam kayak gini. Langsung aja nih Mimin minum Kultopianya. Wah enaknya guys, tenggorokan Mimin langsung lega. Wow. Apalagi ini Mimin minumnya dingin-dingin guys, langsung mengalir dingin di tenggorokan. Full seketika panas dalam Mimin gara-gara sambal yang pedesnya kayak setan itu. Kalau mau lanjut makan jadi gak worry lagi. Emang wajib banget deh bawa Kultopia kemana-mana. Stay cool with Kultopia. Dengan setahun gak kerui, kirain bakalan sepi guys. Ternyata masih ngantri dong. Viralnya tuh gak habis-habis. Tahun lalu tuh Mimin udah pernah kerui pertama kali dan langsung jatuh cinta. Di dalam tuh bener-bener penuh dan sering kali orang-orang tuh balik karena gak kuat waiting list di sini guys. Karena cuma di sini kalian bisa ngerasain Hikini Kusumi Biyaki yang bener-bener real dan otentik Jepang. Nah di sini itu sistemnya open kitchen gitu guys. Jadi kita bisa lihat masaknya. Mengingatkan Mimin sama izakaya yang ada di Jepang guys. Dan di luar tuh udah banyak loh yang ngikutin konsepnya rui. Tapi tetep dong yang di Oji tetep rui. Dagingnya dipanggang langsung depan kita dan disajiinnya pakai aren ya guys. Tuh nanti bisa dapat aroma smoky yang maksimal. Dan jangan lupa disiapin dulu kondimennya. Mimin pesen steak mereka nih. Ini tuh MB7 Jepang. Gila steaknya lembut banget. Kalau dagingnya udah sebagus dan sepremium ini, makannya cuma pakai
garam doang guys. Dan rasanya tuh tambah umami. Gak bisa bohongnya dari ekspresi Mimin yang merem-merem. Sebelum dimakan, hiki-nikunya dibolak-balik terus dientepin di atas nasi. Di atasnya dikasih daikon dan disiramin yuzu pun. Dan makannya wajib pakai onsen mereka yang creamy guys. Parah sih, ini hikiniku sumibiyakinya bener-bener juicy. Kualitas rasanya konsisten dan masih sama guys. Bahkan sekarang kalian bisa add on cheese di atas hikiniku kalian. Pakein kondimen bubuk cabai dan curry aioli. Begitu masuk mulut, pecah guys perpaduannya. Terus ya yang Mimin suka, nasi Jepang di Rui itu pulen banget. Ternyata di Rui ada tendon juga loh guys. Mimin pesen deh jadinya. Porsinya jumbo dan ini ebi tempuranya gede banget ya. Crispy dan udangnya tebel. Buat yang gak kenyang makan daging bisa pesen yang tendon ini guys. Emang pantes dibela-belain antri dan waiting list ya kalau seenak ini. Untuk minumnya Mimin pesen menu baru mocktail mereka, matcha jasmine. Super seger dan matchanya berasa. Kalau ke Bandung wajib ke Rui ya. Kepala babi ini emang serem guys, tapi enak banget. Kuping babinya bisa serenyah ini. Wah, lihat pipinya guys, ini yang orang-orang suka. Makanya jangan dilihat seremnya, justru kepala babi tuh bagian ternikmat. Pokoknya semua bagian babi Mimin suka. Babi putar. Ya ampun, jusnya sampai mengucur deras. Dunia perbabian di Bali semakin di depan guys, karena Porkis yang viral di Jabodetabek sekarang udah buka di Bali, tepatnya di Living World dan Pasar Bali. Di sini outletnya gede banget dan nyaman buat makan rame-rame. Sekarang kalau kalian ke Bali jangan cuma makan babi guling dong. Coba ini babi putar. Ini tuh pork belly yang tengahnya dikasih bumbu rempah dan diputer sampai hasilnya sengeritik ini semeton. Terus gongnya adalah kepala babi utuh segede ini digoreng crispy. Moncong babinya guys. Cingur sapi mah lewat kalau sama cingurnya babi. Teksturnya kenyal berlemak. Percaya deh sama Mimin, kepala babi tuh enak banget guys. Tes kriuk pipi. Daging dan lemak di pipinya tuh setebel ini loh guys. Tuh kan lemak di pipinya tebel, juicy. Kepala babi di Porkis emang the best. Kemarin lontong sayur babi udah. Nah ini coto pakai babi guys, dan ini pakai yang bagian rusuk ya. Rusuk babinya ya ampun langsung lepas dari tulang. Mimin kaget loh, kuah cotonya ini pekat berempah. Ternyata enak banget loh coto babi. Mimin jamin pork ribs di sini juga nggak ada obat guys enaknya. Lihat tuh selembut apa daging dan lemaknya. Bumbu bakarannya ngeresep, smoky banget. Terus cobain deh sate limpo. Makanya dipaduin sama sambal dabu-dabu mereka yang kres-kres dan asem seger. Sate limpo ini tuh dominan pork belly ya, dan banyak banget lemaknya. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat Porkis. Terus kalau ke Bali samperin ya. Ayam goreng ini tuh kayaknya nggak mau jadi yang terbaik ya guys. Soalnya namanya tuh Bu Better guys, bukan Bu Best. Aneh ya. Yang Mimin samperin ini pusatnya di daerah Palur. Nah ini dia guys ayamnya. Jadi ini tuh ayamnya ditim dulu berjam-jam terus digoreng. Dan ini Mimin pesennya yang 1/4. Makanya pakai urap terancam dan sambal mentah guys. Nih sambelnya. Wangi banget terasinya guys. Pakai jeruk juga. Jawa Tengah kalau urusan ayam pasti jauh lebih baik ya dari provinsi yang lain. Sambalnya asem, seger, terus urap-urapnya tuh krenyes-krenyes ya guys. Seporsi ayamnya tuh gede banget, harganya cuma 30 ribuan. Digigit bener-bener gak ada perlawanan guys, empuk banget. Sampai terheran-heran loh Mimin. Empuk banget nih. Oh my god. Bumbunya ngeresep banget dan ini ayamnya juicy loh guys. Mungkin karena ditim berjam-jam kali ya, jadi tekstur dagingnya tuh selembut ini loh guys. Walaupun kelihatannya warnanya tuh coklat, tapi dia ini tuh asin loh guys. Gurih banget meresep. Dan kondimennya ini bener-bener support cita rasa ayamnya guys. Terancam dan sambalnya tuh ada sentuhan manis, jadi balance gitu rasanya. Enak banget.